Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan melanjutkan contextual Bible reading masuk di Keluaran pasal yang ke-8. Monggo silahkan. Keluaran 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, adalah pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat itu akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya,
dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah kurban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab kurban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan kurban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka berkat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Berkat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati, dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, terima kasih. Kita melihat di pertemuan kemarin, Keluaran 7 tentang tulah yang pertama di keseluruhannya ada 10 rangkaian tulah, di mana 10 tulah itu ditujukan kepada 10 dewa di Mesir, ya, untuk menunjukkan supremasi Allah atas dewa-dewa di Mesir. Di dalam kitab Keluaran ini sebenarnya ada 2 kisah utama. Yang pertama adalah tentang tulah, dan yang kedua adalah tentang penyeberangan laut, ya. Semuanya peristiwa yang luar biasa, ya. Nah, di 10 tulah untuk hari ini di pasal yang ke-8 kita akan melihat 3 tulah. Dari ke-10-an tulah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi tulah pertama, kedua, ketiga, tulah ke-4, 5, 6 dan 7, 8, 9. Nah, nanti puncaknya ada di tulah yang ke-10. Di ayat yang pertama sampai 15 kita bisa melihat adanya tulah tentang katak. Bagaimana katak dari Sungai Nil itu mengeriap, ya, ke istana, ke rumah pegawai, ke rakyat, dan itu cukup meresahkan. Nah, tulah katak ini sebenarnya menggambarkan tentang dewa, ya, namanya Heket. Ini dewi kelahiran yang berkepala katak yang dia sembah. Dan dengan adanya tulah yang muncul ini membuat mereka kebingungan karena bagaimana katak yang menyebar kemana sepenuhnya. Dewa yang mereka sembah akhirnya menjadi menyejikkan, ya, buat mereka. Nah, di sini tidak kalah dari Mesir sendiri ada ahli nujumnya, ya, yang dia juga membuat katak dan berhasil. Ada 2 peristiwa yang berhasil. Yang pertama dari tulah pertama itu mereka juga ikut-ikutan membuat air menjadi darah, dan di sini juga membuat katak itu muncul, ya, mereka bisa buatnya, dan akhirnya memang negeri Mesir ini penuh dengan katak, gitu, ya. Kemudian melihat itu semua, Raja Mesir dia minta, ya, agar itu disingkirkan. Nah, ketika itu disingkirkan tentunya dengan janji bahwa mereka boleh dilepaskan, ya, karena tulah-tulah yang ada ini sebenarnya dibuat dengan cara demikian untuk mereka bisa dilepaskan dari Mesir, untuk bisa pergi keluar, ya, dari tanah Mesir, dari tempat penindasan ini, gitu, ya. Namun ketika sudah didoakan oleh Musa dan akhirnya kata-kata ini sudah meninggalkan, ternyata Firaun ini mengeraskan hati. Dia melarang mereka untuk pergi.
Akhirnya muncul tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Bagaimana tongkat Musa yang disentuhkan pada debu itu berubah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir gitu ya. Ini cukup mengerikan karena penuh gitu ya. Mungkin saya bisa lihat beberapa tahun yang lalu di masa pandemi muncul ada belalang ya, belalang yang dari di Mesir juga luar biasa, semua tempat pohon-pohon ya semua dipenuhi belalang. Gambarannya seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat lagi di YouTube ya. Tapi ketika belalang itu sampai di Cina ya dikalahkan dengan bebek-bebek ya yang dia memang didesain untuk memakan, karena kalau belalang diusir dengan antioksidan dengan pestisida maksudnya itu akan berbahaya buat manusia. Tapi gambaran seperti itu. Nah, begitu banyaknya nyamuk ini cukup menggelisahkan juga, di mana mereka kebingungan juga karena nyamuk masuk kemana-mana, ke istana, ke pegawai, ke rakyat, semua mengalami kesulitan karena nyamuk ini. Dan mereka juga coba membuat, ahli nujumnya membuat nyamuk, tapi gagal. Hal ini menunjukkan bahwa ya kekuatan yang ada di Mesir itu berhasil dikalahkan oleh kekuatan yang dari Allah. Kalau dari darah bisa ya, kemudian tulah katak mereka bisa buat, nyamuk ini mereka sudah tidak bisa buat ya, dan seterusnya. Di sini kembali kita melihat bagaimana Fir'aun akhirnya minta ya, untuk nyamuk-nyamuk ini disingkirkan dengan janji yang sama bahwa mereka akan dibebaskan untuk beribadah keluar. Tetapi masih sama juga dengan yang sebelumnya, ketika nyamuk-nyamuk ini sudah pergi, maka si raja berkeras hati juga untuk tidak mengizinkan mereka pergi. Ya, akhirnya muncul tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Ini lalat pikat, ini lalat yang makan darah ya, dia ini cukup mengerikan juga. Dan lalat pikat ini juga muncul di seluruh daerah Mesir. Agak unik di sini ya, seluruh Mesir kecuali yaitu di tanah Gosen. Bagaimana di area yang sama di Mesir, tetapi Tuhan membedakan bagaimana umat Allah dan bagaimana yang bukan umat Allah. Yang bukan umat Allah ini ya ada lalat pikat yang mengerikan ya, yang mereka menyedot darah manusia, ini cukup mengerikan. Dan di tempat yang sama ternyata Tuhan bisa melindungi umatnya ya, bagaimana umatnya bisa bebas dari bahaya lalat pikat ini ya. Lalat ini menggambarkan tentang kalau nyamuk tadi itu menggambarkan dewa Set, dewa badai pasir. Tapi kalau yang itulah yang keempat, lalat pikat ini menggambarkan Wajid gitu ya, Re, dewa matahari gitu ya. Nah, di sini kembali Fir'aun bingung lagi dan dia pusing. Akhirnya dia menyerahkan kepada Musa dengan janjinya, bagaimana dia mengatakan tolong doakan agar lalat-lalat ini bisa pergi, dan saya akan izinkan kamu untuk kamu bisa menyembah Allahmu ya. Dan dengan tegas Musa mengatakan bahwa kami tidak bisa menyembah Allah di Mesir, karena engkau tahu bahwa penyembahan Allah kami tentunya akan berbeda dengan penyembahan orang Mesir, dan kami takut kalau kami menyembah ada di Mesir maka kami akan dilempari dengan batu. Ini satu strategi yang buat saya unik, luar biasa. Jadi mereka minta pergi keluar dengan perjalanan tiga hari. Nah, mungkin dengan itu nanti bisa pergi seterusnya gitu ya. Ya, tadinya disepakati, oke. Nah, setelah lalat pikat ini didoakan dan akhirnya disingkirkan oleh Tuhan, maka mereka kembali, Fir'aun kembali dengan keras hati ya, untuk tidak membiarkan mereka pergi.
Jadi kenapa Fir'aun mengeraskan hati? Ini bukan rencana Fir'aun sendiri gitu ya, tapi memang ada beberapa kali diulang-ulang bahwa sebenarnya Fir'aun mengeraskan hati ini dikeraskan oleh Allah sendiri. Jadi alasan Allah untuk mengeraskan hati Fir'aun adalah agar Allah bisa melakukan seluruh tulah. Karena kalau tulah pertama langsung diloloskan, maka 9 tulah nggak akan muncul kan. Maka dengan itu terus terjadi tulah-tulah berikutnya untuk meningkatkan konfrontasi. Dan puncaknya adalah bagaimana Allah ingin membunuh putra Fir'aun. Ini juga sebagai pembalasan ya, bagaimana pada zaman Musa itu anak-anak kecil yang umur 2 tahun yang laki-laki kan dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil. Jadi ini juga menunjukkan akan kuasa Allah di situ, bahwa nanti di tulah yang ke-10 anak pertama akan meninggal semua, tapi anaknya orang Israel tidak apa-apa. Nah, saudara, dari amanat teks yang kita lihat yaitu bahwa Allah Israel, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Jadi Allah bukan hanya berkuasa waktu ada di Kanaan, tetapi ternyata di Mesir, dan nanti kita juga akan melihatnya di manapun ya, baik di pembuangan di mana Allah berkuasa. Jadi Allah berkuasa mengambil Israel sebagai miliknya, dan Allah berkuasa menyelamatkan manusia dari ikatan dosa. Aplikasinya, apakah saudara dan saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Allah adalah Allah segala Allah yang punya otoritas atas hidup ini? Apakah saudara dan saya yakin bahwa Allah berkuasa untuk melindungi kita, mengantar kita sampai kepada Kanaan yang baru? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa dan mengatasi segalanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Kita mengingat semua kebaikan, anugerah, mujizat, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Biar segala keajaibannya boleh dinyatakan kepada setiap kita hari-hari ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliakan membesar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliakan memulaya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang adil, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak
Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara, dari tidak ada menjadi ada, dari ada meniadakan segala penyakit-penyakit kita, segala sesuatu yang merintangi kita, untuk kita boleh mengenal Dia. Biarlah hari-hari ini kita terus akan dibangun lebih lagi, iman janji Tuhan terus berkarya menjadi rema firman Tuhan dalam hidup kita, dan doa-doa kita yang selama ini terhalang kiranya diperkenan oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya akan supremasi-Mu Tuhan. Aku percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Elohim, Allah yang sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Namun Kau juga Allah yang sanggup meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Baik penyakit-penyakit kami, sakit kelemahan kami, halangan-halangan hambatan yang selama ini merintangi doa-doa kami, Tuhan angkat, supaya beban kami diangkat oleh Tuhan. Kami boleh memperoleh kelegaan karena janji firman Tuhan. Kalau Engkau sudah mendemonstrasikan kuasa-Mu di depan bangsa Mesir dan orang Firaun, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sama, yang hari ini akan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu atas setiap kami yang pagi hari ini berdoa, memohon, berharap, dan berpegang kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kekudusan-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih.